Bab 894. Minta maaf, masalah ini akan selesai. Awalnya warrior yang ragu-ragu untuk pergi ke perguruan Lautan Awan. Karena ada dua negara adidaya yang menyerang perguruan Lautan Awan dan itu bukan hanya pegunungan Serigala Langit. Namun kini, ia telah memutuskan untuk masuk ke perguruan Lautan Awan. Selain karena janji dari dekan, ada alasan lain, yaitu kekuatan dekan. Karena orang yang menembaknya sebelumnya adalah pendekar suci, tapi terlihat jelas, lawannya tidak sekuat dekan. Oleh karena itu, ia memutuskan untuk bertaruh sekali lagi, meski sedikit berisiko, namun pertaruhan itu layak dilakukan demi alam ketiadaan jiwa pedang. Warrior yang menaruh pedang buas ke dalam cincin penyimpanan, lalu dengan satu kedipan dia pergi ke tempat yang jauh. Segera, warrior yang menyusul Jen dan yang lainnya, tetapi ketika dia melihat Jen dan yang lainnya, alisnya tiba-tiba berkerut. Pada saat ini, Jen dan yang lainnya sedang menghadapi 4 orang yang melarikan diri tadi. Wajah Jen dan yang lainnya penuh amarah, sementara Denny Hao dan Heisha memiliki wajah suram dan mata dingin. Keempat orang itu terus menatap Jen dengan sudut bibir naik. Gelombang besar di tubuh kedua belah pihak terus-menerus bertabrakan, seperti panah yang siap menyerang. Ada apa? Warrior yang berkata dengan sungguh-sungguh. Setelah melihat warrior yang, raut wajah Jen dan yang lainnya menjadi sedikit lebih baik. Sebelum mereka berbicara, pria berjubah putih yang menjadi pemimpin dari 4 pria di seberang mereka berkata, "Ternyata kamu masih hidup." Ada sedikit rasa terkejut di mata mereka berempat. Mereka menganiaya Jen. Denny Hao berkata dengan sungguh-sungguh. Menganiaya. Pria berjubah putih itu terkekeh dan berkata, "Bagaimana kamu bisa mengatakan itu menganiaya? Saudara Jen ini jelas seorang pria. Karena dia seorang pria, bukankah tidak masalah meminta pelukan darinya?" Warrior yang melirik Jen dan secara garis besar dia mengerti masalahnya. Siapapun yang memiliki sedikit kekuatan dapat mengetahui bahwa Jen adalah seorang wanita yang menyamar menjadi seorang pria dan keempat pria berjubah putih itu dapat melihatnya. Maka dari itu mereka menggunakan bahasa menggoda dan membuat marah Jen dan yang lainnya. Memikirkan hal ini, warrior yang memandang pria berjubah putih dan yang lainnya, lalu berkata, "Minta maaf, maka masalah ini selesai." Meminta maaf. Pria berjubah putih itu terkejut, lalu dia melihat ke arah warrior yang dan berkata, "Dalam seumur hidupku, aku Albert Zhang tidak pernah meminta maaf kepada siapapun atau maukah kamu mengajariku? Apakah kamu yakin?" Warrior yang menatap pria berjubah putih itu. Albert Zhang mencibir dan berkata, "Aku sangat yakin dan yakin." Plak. Baru saja suara Albert Zhang jatuh, terdengar suara bergema di lapangan. Di hadapan semua orang, pipi kanan Albert Zhang membengkak. Hanya saja kali ini dirinya tidak terlempar terbang sebab Ye yang telah menahan kerahnya. "Aku akan mengajarimu sekarang." Suara warrior yang jatuh dan tangannya terus-menerus menamparkan. Plak plak plak. Setelah 3 kali, seluruh wajah Albert Zhang membengkak seperti menjadi kepala babi, dan dia sendiri benar-benar merasa tercenggang. Tidak hanya dia, bahkan 3 orang di belakangnya juga tercengang. Mengenai Jen dan yang lainnya, mereka sudah mulai terbiasa. Warrior yang melemparkan Albert Zhang itu ke hadapan Jen dan berkata, "Sekarang, maukah kamu meminta maaf? Jika tidak, aku tidak keberatan untuk mengajarimu." Albert Zhang memandang warrior yang dengan getir, dan berkata, Kakekku adalah Tetua Akademi Asing kamu." Karena giginya dipatahkan oleh warrior yang dan mulutnya bengkok, Albert Zhang tidak bisa berbicara dengan baik. "Kamu ingin memberitahuku bahwa kakekmu adalah tetua dari akademi asing dan karena aku memukulmu,
maka dia pasti tidak akan melepaskanku pergi, kan? Warrior yang memandang Albert Zhang dan berkata, "Benar." Sebelum Albert Zhang selesai berbicara, warrior yang mengangkat tangannya dan menamparkan pipinya. Kekuatan yang kuat secara langsung menyebabkan Albert Zhang melayang dan tergesek di tanah hingga membentuk garis sepanjang sekitar 100 meter di tanah. Setelah beberapa saat tubuh Albert Zhang berhenti. Tapi dia tidak mati, warrior yang menguasai kekuatannya dengan sangat baik. Warrior yang berjalan menuju Albert Zhang, tetapi Jen tiba-tiba meraih lengannya dan berkata, "Lupakan saja." Dia awalnya sangat marah, tetapi setelah melihat Albert Zhang yang menyedihkan, kemarahan di hatinya telah menghilang dan yang tersisa hanyalah kesedihan. Warrior yang berkata, "Pria harus menghormati wanita, tapi dia tidak menghormati wanita." "Oke, tidak apa-apa, kita beri dia kesempatan untuk berubah, tetapi seperti yang kamu lihat, dia tidak berubah sama sekali. Oleh karena itu, aku pikir perlu untuk mendidiknya. Jika dia benar-benar tidak mendengarkan, tidak ada cara lagi, aku hanya bisa menghabisinya. Jika tidak, jika biarkan dia hidup, mungkin di masa depan dia akan mengandalkan kakek yang dia sebut untuk melakukan hal-hal yang lebih parah." Sambil mengatakan itu, warrior yang berjalan ke Albert Zhang dan ketika dia hendak melakukan sesuatu, Albert Zhang dengan lemah berkata, Aku minta maaf. Bersalah." Heisha tiba-tiba berkata, "Tidak hanya bersalah, tetapi juga bodoh," kata Denny Hao. Jen menggelengkan kepalanya dan melirik warrior yang dengan tatapan rumit. Orang di hadapannya ini terlalu kejam. Warrior yang membawa Albert Zhang ke hadapan Jen Ran, lalu menunjuk ke 4 orang di samping, dan berkata, "Kalian juga harus minta maaf, aku tidak perlu untuk mengajari kalian cara meminta maaf, bukan?" Tidak. Mereka berempat menggelengkan kepala, benar-benar menggelikan. Albert Zhang adalah tingkat tinggi dari alam bangsawan, tapi dia tidak punya kekuatan untuk melawan. Bisa dibayangkan seberapa kuat pria ini. Mana mungkin mereka berani melawan? Setelah beberapa orang itu meminta maaf, warrior yang membuang beberapa batu energi tingkat unggul di depan semua orang berkata, "Aku sudah melihat sekeliling dan untuk sementara ini aman. Kalian silakan lakukan pemulihan, setelah pemulihan ini kita akan segera berangkat." Setelah itu, dia melirik Albert Zhang dan yang lainnya dan berkata, "Jika kalian bersedia, kalian bisa mengikuti kami. Tapi dalam proses ini, kamu harus mendengarkan instruksiku. Jika kalian tidak mau, kalian bisa pergi sekarang. Kami mengikutimu," kata salah satu pria itu. 2 lainnya juga mengangguk dengan tergesa-gesa. Sekarang pegunungan ini penuh dengan monster siluman. Jika salah satu tidak beruntung dan bertemu dengan monster siluman yang kuat, sudah dipastikan itu mati. Mengikuti Supermaster sudah pasti jauh lebih aman. Tidak diragukan lagi, warrior yang sekarang telah menjadi Supermaster di mata semua orang. Warrior yang mengarahkan pandangannya ke langit. Hari sudah siang, tapi langit masih gelap gulita. Bisa dibayangkan betapa dahsyatnya kekuatan Raja Siluman. "Kepala tetua, kamu harus sedikit lebih hebat. Jangan sampai setelah aku membawa mereka kembali, kamu sudah tak ada di dunia, itu akan membuatku sengsara." Warrior yang mengalihkan pandangannya, lalu duduk di tanah, dan mengeluarkan beberapa batu energi tingkat unggul dan mulai menyerapnya. Pada saat ini, Jen tiba-tiba berjalan ke arah warrior yang dan berkata, "Aku merasa Kingzu mungkin akan kacau." "Kenapa?" warrior yang bertanya. Jen berkata dengan suara serius, "Perguruan Lautan Awan selalu netral dan tidak pernah berpartisipasi dalam perebutan kekuasaan, termasuk juga dengan klan siluman. Tetapi kali ini,
Pegunungan serigala langit bahkan menentang perguruan lautan awan. Pasti ada sesuatu yang rumit dalam hal ini. Warrior yang mengangguk. Jen tidak tahu. Kali ini, bukan hanya pegunungan serigala langit, tetapi juga ada sekte suci awan. Mengapa sekte suci awan menindak perguruan lautan awan? Apa tujuan mereka? Sambil menggelengkan kepalanya, warrior yang menarik kembali pikirannya, memandang Jen dan berkata, "Apa yang ingin kamu katakan?" Jen memandang warrior yang dan berkata, "Dengan kekuatanmu, kamu bisa melarikan diri, dengan peluang sukses yang sangat besar atau bisa dikatakan bahwa tidak ada kesulitan sama sekali, tapi mengapa kamu masih ingin membawa kami para beban?" Warrior yang berkata, "Apakah kalian sekarang terhitung sebagai mahasiswa perguruan lautan awan?" Jen melirik warrior yang dan berkata, "Kami telah lulus ujian tingkat pertama, secara langsung kami sudah menjadi siswa perguruan lautan awan." Penilaian kali ini sebenarnya tidak sulit untuk semua orang, dan alasan penilaiannya hanya untuk memilih kelas saat memasuki akademi nanti. Warrior yang tersenyum dan berkata, "Maka itu benar. Kalian sudah menjadi siswa akademi. Karena kalian adalah siswa akademi, maka kalian tidak bisa menyingkirkanku." Jika dia tidak menerima tawaran perguruan lautan awan, dia secara alami tidak akan bertanggung jawab atas para siswa ini, tetapi masalahnya dia telah menerimanya. Dengan kata lain, orang-orang di hadapannya ini sebenarnya adalah muridnya. "Kenapa?" tanya Jen bingung. Bam! Pada saat ini, suara keras tiba-tiba datang dari kejauhan, dan kemudian semburan energi yang tak terhitung jumlahnya terus terdengar di kejauhan. Tiba-tiba, ada dua wanita yang berlari dengan panik. Ketika mereka melihat kedua wanita itu, warrior yang tercengang, karena dia mengenal kedua wanita itu, Granny Lee dan Grace Yu yang dulu membantunya. "Itu kamu, itu kamu." Granny Lee dan Grace Yu menunjuk warrior yang pada saat yang sama. Warrior yang mengangguk dan berkata, "Ini aku, Ye Yang. Cepat bantu kakak perempuanku. Cepat bantu kakak laki-lakiku." Granny Lee dan Grace Yu berlari tepat ke depan warrior yang, dan kemudian mereka membawanya berlari dengan masing-masing orang memeluk masing-masing lengannya. Jen dan yang lainnya. Tak lama kemudian, warrior yang melihat Gino Lee dan seorang wanita dengan cambuk panjang. Tidak jauh di depan mereka, ada seorang pria jangkung. Tentu saja, pria ini bukan manusia. Karena dia memancarkan aura nafas yang kuat dari binatang buas. Dan orang ini setengah suci. Merasakan Granny Lee berlari kembali, Gino Lee yang sedang bertarung dengan setengah suci tiba-tiba berkata dengan marah, "Kenapa kamu kembali lagi? Apa yang kamu lakukan, Grace? Apakah kamu ingin dipukuli?" Wanita yang memegang cambuk itu memelototi Grace Yu. "Kak, coba kamu lihat siapa yang ada di sini." Granny Lee berkata dan mendorong warrior yang ke depan. Warrior yang, "Kak, orang ini luar biasa, kamu bisa istirahat," kata Grace Yu. Warrior yang bersambung.